Assalamualaikum semua. Di sini selamat datang di mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini agenda pertemuan pertama, nanti kita akan membahas terkait dengan definisi jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, terus jenis-jenis jaringan, kemudian perangkat LAN, perangkat untuk membangun LAN. Berikutnya nanti kita akan bahas sekilas IP address. Nah, ini akan dibahas secara globalnya saja. Nanti detailnya akan ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, ini modul teori jaringan komputer ini akan dibahas oleh saya, yakni Faizan. Dan kita langsung ke slide berikutnya, yaitu apa itu jaringan komputer. Nah, di sini jaringan komputer adalah sejumlah komputer yang dihubungkan satu sama lain, atau yang satu dengan yang lainnya ini saling berhubungan, ya, bisa berkomunikasi, nah menggunakan media, ya. Nah, medianya ini bisa menggunakan media kabel atau yang tanpa kabel. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa berbagi sumber daya, gitu ya. Jadi nanti bisa di-sharing baik data, file-file, ya, program, ataupun sharing ke perangkat seperti printer. Nah, jadi nanti dengan jaringan komputer ini kita dapat mengambil data dari komputer lain tanpa mereka harus beranjak dari tempat duduknya. Kita cukup dari tempat duduk masing-masing. Ini kita tanpa perlu ke tujuan sudah bisa mengambil data, gitu ya. Yang penting sudah terjadi komunikasi bila bisa di sharing-sharing. Oke, berikutnya yakni terkait dengan manfaat dari jaringan komputer. Nah, apa sih manfaat dari jaringan komputer? Manfaat dari jaringan komputer itu diantaranya yaitu resource sharing, terus reliabilitas tinggi, dan menghemat uang. Nah, apa yang dimaksud dengan resource sharing? Yaitu dapat berbagi sumber daya yang ada secara bersama-sama. Jadi dari komputer lawan atau komputer tujuan bisa saling berbagi, gitu ya. Misalnya di komputer satu tidak ada file A, maka terus di komputer B ada file A. Nah, ini bisa di-share, kita mengambil file A, gitu ya. Atau juga berbagi printer, gitu ya. Berbagi printer. Jadi cukup satu printer ini bisa di-sharing ke banyak komputer sehingga pas ngeprint tinggal ngantri, gitu ya. Tanpa harus kita ke tempat printer, gitu ya, atau tanpa harus kita ke komputer yang sudah dicolokin ke printernya, gitu ya. Cukup dari tempat duduknya masing-masing, gitu ya. Tadi yang seperti di awal, kita bisa nembak ke printer yang sudah diaktifkan, sudah di-sharing. Berikutnya kalau reliabilitas tinggi, yakni kita dapat menyimpan ke tempat-tempat ke komputer-komputer yang memang sudah terkonek jaringan, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan reliabilitas tinggi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk backup. Ya, jadi kalau ada salah satu file kita di komputer kita ini ada masalah, maka kita bisa mendapatkan file yang sama di komputer-komputer lain, gitu ya. Nah, berikutnya ada menghemat uang. Contohnya kayak misalnya di komputer warnet, gitu ya. Di situ ada printer cuma satu, gitu ya. Sedangkan lainnya banyak. Nah, ini kan bisa dibagi bagi pakai sehingga dari komputer klien manapun bisa mencetak, gitu, di printer yang satu itu. Nah, itu kalau tidak terkonek dengan jaringan, maka biasanya untuk 5 PC, 5 klien, 5 PC yang tidak terkonek itu harus membeli 5 printer, gitu ya. Nah, ini kan satu printer aja misalnya katakanlah 500.000 kali 5 udah 2,5 juta. Tapi dengan kita sharing maka kita cukup beli satu printer bisa dibagi pakai ramai-ramai. Oke.
Berikutnya kita terkait dengan jenis-jenis jaringan. Nah, apa sih jenis-jenis jaringannya? Kita pernah dengar ada istilah LAN, MAN, WAN. Nah, LAN apa sih? LAN ini adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil gitu ya. Nah, seperti kayak misalnya di lab komputer ya, di kampus atau di jaringan di sebuah perkantoran gitu ya, dalam satu gedung. Nah, ini intinya LAN ini tidak lebih dari 1 km persegi. 1 km jaraknya gitu ya. Nah, berikutnya MAN. MAN ini yaitu sesuai dengan namanya metropolitan, yaitu menghubungkan jaringan antar kota. Nah, misalnya contoh ada jaringan bank antar cabang, ada yang di Jakarta, kemudian ada yang di Bandung dan sebagainya gitu ya. Jadi udah lingkupnya ini antar kota besar. Nah, berikutnya ada WAN. WAN itu Wide Area Network. Ini jangkauannya lebih luas lagi. Jadi antar provinsi bahkan sampai antar negara gitu ya. Nah, kalau jaringan terbesarnya yaitu internet. Oke, berikutnya kita ke perangkat LAN ya, atau perangkat yang biasanya untuk membangun LAN secara sederhana apa sih yang dibutuhkan? Nah, biasanya kalau untuk jaringan sederhana biasanya butuh ini ya, network interface card atau LAN card. Terus berikutnya yang kedua, kalau misalnya sudah lebih dari 2 PC, maka butuh hub atau switch. Kemudian kalau kita kan di sini tadi saya membangunnya berbasisnya kabel, maka butuh kabel dan konektornya. Nah, konektornya kayak kabel UTP, konektornya RJ45. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ini akan kita bahas terkait dengan pengkabelan jaringan. Oke. Nah, berikutnya lagi ini adalah lampiran-lampiran terkait dengan gambar dari perangkat jaringan komputer. Ada LAN card. Nah, LAN card ini gambarnya seperti ini. Terus ini juga LAN card juga ya, tapi LAN card yang untuk kabel koaksial ya. Nah, terus portnya ininya BNC ya, konektornya. Kalau ini konektornya RJ45 gitu. Nah, ini kabelnya dengan UTP. Nah, di sini ada fiber optik. Nah, fiber optik ini istilahnya ini ya, untuk jaringan yang paling cepat nih. Jadi kalau kita menggunakan kabelnya fiber optik ini, koneksi transfer datanya ini agak cepat dibanding yang UTP dan koaksial gitu. Tapi harganya mahal gitu ya. Makanya kalau untuk di jaringan internal biasanya hanya menggunakan yang UTP, kecuali yang di backbone-nya yang langsung menuju internet ya, di belakang internet. Nah, itu baru dia menggunakan fiber optik. Nah, ini kalau yang menggunakan kabel. Tapi kalau yang menggunakan wireless ya, yang tanpa kabel ini bisa dengan wireless card ya. Tapi biasanya di laptop sudah terintegrasi atau onboard. Nah, kalau yang PC baru tidak ada LAN card-nya ya, wireless card-nya. Nah, ini butuh ini ya, perangkat tambahan gitu ya. Jadi kita harus membeli wireless card. Nah, terus kebutuhan yang lainnya itu kalau untuk yang tanpa kabel itu dengan access point. Jadi ini adalah penyebar sinyal, nah ini yang penangkapnya. Gitu ya. Kayak kurang lebih ini adalah gambaran lampiran hardware yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Tapi ada lagi yang lain gitu ya. Tapi nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya secara detail. Oke, kita lanjut ke tipe-tipe jaringan. Apa sih tipe-tipe jaringan? Nah, ini kita sering dengar ada istilah client server, ada peer-to-peer. Nah, kalau client ini biasanya tidak menyediakan sumber daya. Ya. Tapi kalau server biasanya menyediakan sumber daya. Makanya spek hardware dari server ini biasanya memorinya besar ya, prosesornya juga cepat gitu ya untuk mengolah datanya. Terus storage-nya penyimpanannya juga besar gitu ya, untuk menyimpan data karena di sini
adalah yang akan memberikan resource. Nah, kalau klien spek kecil nggak terlalu masalah gitu karena dia akan meminta resource ke sini. Ya. Nah, nanti istilah client server ini dia saling bergantung ya, tapi yang bergantung ini sebenarnya kliennya. Nah, kalau peer to peer ini jaringan yang istilahnya tidak ada ketergantungan, jadi masing-masing PC mempunyai data sendiri-sendiri gitu ya. Dia bisa bertindak sebagai klien atau bisa juga bertindak sebagai server. Nah, itu terkait dengan penjelasan tipe jaringan. Oke, kita lanjut bahasan secara global yang terakhir, yaitu yang paling penting biasanya nih untuk bisa komunikasi, bisa mentransfer file. Ini bahasan terkait dengan IP address. Nah, apa itu IP address? IP address yaitu sesuai dengan namanya alamat dari ini ya, PC ini. Nah, ini nanti IP address di dalam pengalamannya itu ada dua bagian, yaitu ada network ID dan host ID. Nah, network ID ini alamat dari jaringan dan host ID alamat dari komputernya, komputer yang terhubung ke jaringan masing-masing. Nah, host ID ini harus unik ya, istilahnya ini nomor rumah. Nomor rumah kan di suatu gang itu tidak ada yang sama gitu ya. Kalau ada yang sama, kalau ada yang ngirim paket, dia akan bingung kan. Ini nomornya sama, ini yang jadi kemana nih yang akan paket ini akan dikirimkan gitu ya. Akan bingung kan. Tapi kalau di mesin, karena mesin kan nggak ada sifat interaktif. Akhirnya kalau misalnya ada hostnya sama ya, ini pas dikirimkan dia langsung di reject gitu karena toto ini ada alamat ada nomor PC-nya yang sama, dia bingung kan, udah bingung dia akan langsung reject aja gitu ya. Jadi host ID ini harus unik, kalau yang satu PC satu kasih nomor satu, yang lainnya jangan sampai ada nomor satu lagi, bisa dua dan seterusnya. Nah, kalau network, alamat network ini baru harus sama, jadi istilahnya satu segmen, satu network. Nah, jadi yang sama itu networknya, yang beda itu hostnya gitu ya. Jadi kalau mau terhubung, walaupun nanti di bahasan lain, walaupun beda network bisa terhubung itu dengan perangkat tambahan seperti router. Kurang lebih itu ya bahasan dari materi pertemuan satu gitu ya. Ntar di pertemuan berikutnya akan ada bahasan detail tentang IP address, tentang perhitungan IP address sampai pada subnetting gitu ya. Oke, kurang lebih itu sekilas pengantar dari saya terkait dengan pertemuan satu terkait dengan bahasan jaringan komputer. Oke, saya akhiri. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.